Baik teman-teman, mungkin di video kali ini kita bercerita dulu. Kemarin kan rekaman itu, ya betul sekali, itu adalah percakapan saya dengan Pak Yosep Hidayah waktu itu. Baik, mungkin saya akan bercerita kenapa ada sebuah rekaman itu. Dan memang rekaman itu sudah lama. Awal mula, saya sering berteleponan dengan Pak Yosep Hidayah itu, yaitu gegara saya sendiri membahas tentang masalah ekspresi Pak Yosep Hidayah. Dan saya hanya membaca dari artikel Mbak Popi Amalia yang sangat luar biasa waktu itu turun ke Subang. Ya kan? Untuk berbicara atau mewawancarai saksi-saksi waktu itu, Danu, ya kan? Yoris, Waida, waktu itu Wayeti, Ibu Lilis, dan masih banyak lagi di waktu itu. Saya tertarik. Wah, ada sebuah artikel yang menjelaskan tentang ekspresi dari saksi-saksi, yaitu Yosep, Ramdhanu, dan masih banyak lagi. Nah, gua bahas nih di video ini. Dibahas di situ, dibaca masalah ekspresi Yosep, yaitu ketakutan. Menurut Mbak Popi dari Fakar ini, Mbak Popi ini menemukan yaitu ada wajah ketakutan dari saksi Yosep waktu itu. Gua bikin videonya, gua bahas. Sesudah banyak yang menyimak, yang menonton di waktu itu, di jam 11 malam, saya ditelepon Pak Yosep. Saya tidak tahu siapa yang ngasih nomor saya ke Pak Yosep itu. Lah, siapa ya yang telepon nih malam-malam, nggak ada namanya seperti itu. Saya angkat. Halo, Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Ini dengan Pak Yosep, katanya. Oh, Pak Yosep, bagaimana kabar Pak? Gitu kan. Baik-baik. Dari situ langsung ngotot dia. Jadi nggak ada basa-basi sedikit pun, langsung ngotot. Itu kenapa katanya? Kau ini membahas masalah ekspresi-ekspresi dari Fakar. Kan Fakar itu hanya tebak-tebakan menurut dia. Lah, kenapa Pak kok ngotot begitu? Saya kan tidak tahu. Saya hanya seorang YouTuber membahas dari media waktu itu. Saya belum terjun ke lapangan begitu lama ya teman-teman. Nah, sesudah itu tolong video itu dihapus. Kau ini jangan membahas saya, jangan membahas Yoris, jangan membahas Yanti, dan jangan membahas kasus Subang ini. Lah, kenapa Pak? Ini kan sudah beredar di publik. Para awak media pun sudah begitu meliput waktu itu. Heri Susanto pertama kali aku lihat dari videonya. Ya pokoknya kamu jangan. Kau jangan membahas kasus Subang, jangan membahas apapun itu. Oke lah Pak, saya tidak pantang mundur ya. Bahas terus tidak berhenti. Meskipun kemarin ada kasus Sambo, ya orang lain, teman-teman, rekan-rekan pada berhenti sedikit. Saya tidak sampai saat ini membahas kasus Subang ini. Karena harus terungkap kasus Subang ini. Itulah sudah tekad bulat saya teman-teman. Nah, di waktu itu, baiklah Pak, saya mengalah sedikit. Video itu saya pribadikan dulu selama 2 minggu. Oke lah, mengalah dulu. Gua pribadikan tuh 2 minggu. Klik, udah. Jadi tidak beredar ke publik ya. Nah, sesudah 2 minggu, di sana kan sudah mulai reda. Tidak ada marah-marah lagi Pak Yosep. Aku publikasikan lagi. Menyebar lagi kan, banyak kali yang nonton seperti itu. Karena ini penting harus dibahas. Seperti itu. Dan luar biasa, pakar mikro ekspresi ini mewawancarai saksi-saksi waktu itu. Nah, sesudah di situ, Pak Yosep mungkin lupa ya, tidak membicarakan lagi masalah video yang saya upload tentang ekspresi-ekspresi dia. Muncullah telepon-telepon dari situ. Pagi, siang, sore, malam. Bahkan pernah Pak Yosep menelepon saya dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Ngobrol di sini ya. Nah, ngobrol apapun itu, ngalor ngidul, ngobrolin masalah kasus lah, jangan bahas kejanggalan-kejanggalan, jangan dia. Pokoknya apapun yang membahas Yoris, saya jangan seperti itu. Padahal banyak kan sebuah artikel-artikel kejanggalan-kejanggalan Yoris, Yanti, Wahyu, Kosasi, Opi. Dia itu, Pak Yosep menyuruh saya itu harus membahas Ramdhanu, seperti itu. Saya kan sering bahas Danu juga, dan saya bahas semuanya. Tapi kata Pak Yosep, jangan membahas hal-hal lain selain Danu, seperti itu. Wah, dulu saya kan baru nih teman-teman ya membahas kasus Subang. Memang karena tertarik juga, kok kasus ini lama kali belum juga terungkap.
saya tertarik meskipun saya kena intimidasi apapun dari Pak Yosep waktu itu. Allah, nggak berhenti gua bahas, udah ini harus terungkap gitu kan. Ini di daerahku di Subang seperti itu, meskipun merantau seperti itu kan. Nah baik, bahas terus. Saya pagi ditelepon, Bang Jack lagi apa nih? Oh biasa Pak, gua lagi kerja ini, dan pulang kerja nanti gua bahas kasus Subang lagi Pak. Gua nggak akan berhenti bahas kasus Subang seperti itu, meskipun bahas Pak Yosep sekalian gitu kan. Dia ketawa seperti itu kan. Jadi biasa sambil canda, Pak gua nanti sore akan bahas Yoris Pak, meskipun Bapak melarang gua akan bahas, karena ini ada tertulis di media, di Tribun, di Kompas TV, di TV One Pak. Ya udah silahkan kata dia seperti itu kan. Akhirnya oke lah kalau gitu kata Pak Yosep. Gini kata Pak Yosep tuh, jadi kalau membahas itu jangan terlalu tajam-tajam lah katanya. Tajam gimana Pak? Gua nggak tajam, hanya membaca di media. Jadi medianya gua kirim ke Pak Yosep, dan akhirnya di situ mungkin Pak Yosep juga memahami, oh iya ya sudah tertulis. Iya Pak, gua hanya membaca itu, dan nanti saya juga akan turun ke lapangan untuk membuktikan benarkah berita yang saya bacakan itu. Kalau ternyata benar, ini masih cerita, berarti itulah Pak beritanya. Di situ kan dia nggak ngomong apa-apa, teleponnya ditutup. Malam nelpon lagi, lagi apa Bang? Biasa Pak, konsep nih, boleh nih bikinin Bapak konten katanya. Konten apa Pak? Itu tuh yang membahas Danu katanya. Oke Pak, gua bikin lagi, ya kan, bahas Danu, besoknya bahas Yoris, bahas Yanti, besoknya lagi bahas Wahyu, Opi, Kosasi, DWKO itu, besoknya lagi gua bahas Yosep sekalian gitu kan. Gitu. Jadi sering sekali Pak Yosep ini mengatur apapun konten yang kita bahas tentang kejanggalan saksi-saksi yang lain waktu itu selain Danu, dia komplain. Kita bahas Yoris itu komplain dia teman-teman, nggak boleh seperti itu. Jadi harus sesuai keinginan dia. Ya gua nggak mau, biarin aja, terserah gua bikin konten. Jadi sesuai apa saya turun ke lapangan mencari informasi. Kan dulu saya sering pernah bareng sama Yoris, ya kan, sama Yanti di situ di rumahnya. Sampai mijit-mijit Yoris segala, dia kan sakit ya. Ya kebetulan sinilah gua obatin gitu. Dia kan sakit tuh, panas banget badannya. Kata Yanti, bisa ngobatin nggak? Bukan bisa ngobatin, tapi sini pijit dulu lah. Itu kan sudah nyebar sekali videonya. Tidak apa-apa, memang itulah kejadiannya. Di situ banyak obrolan masalah-masalah stick golok. Yoris itu diserahin sebuah stick golok oleh papanya dengan tangan telanjang, tidak memakai apa-apa. Itu kan bahaya sidik jari. Lalu Yoris juga kaget dan akhirnya menyerahkannya ke polisi seperti itu. Banyak obrolan di sana. Dan sebelum masalah dibahas golok juga, Yanti pernah bercerita masalah golok tersebut, teman-teman, seperti itu. Dan tentunya itulah urusan penyidik. Penyidik sudah tahu lah seperti itu ya. Nah di situ teman-teman, saya malamnya lagi, kan malam itu jam 8 tuh ya malam ya. Lalu jam 11 ditelepon lagi, ngobrol masalah Wahyu, masalah Opik, masalah Kosasi, masalah Danu, DWKO itu harus dibahas katanya. Seperti itu. Intinya DWKO harus dibahas gitu. Kalau bahas Pak Yosep gimana? Kan banyak kali kejanggalan Pak Yosep. Nih tertulis, gua kirim lagi link artikelnya biar dia paham, dia baca. Iya ya, ya udah gua bahas Pak Yosep juga nggak apa-apa, kok gua bahas gitu kan. Akhirnya makin kesini Pak Yosep terus-menerus menelepon dan memberikan sebuah bahan artikel saya bahas, yaitu masih ingat, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh jua. Itu hanya satu video saya menuruti Pak Yosep itu harus dibahas. Dan itu pun adalah untuk menyindir Danu menurut Pak Yosep. Bahas gua udah Pak tuh udah gua bikin ya. Jadi kan panas kuping gua ditelepon tiap jam, tiap hari. Pagi sudah kirim stiker seperti itu, pagi-pagi tiap hari. Tanyainlah ke YouTuber yang lain, ke Anjas, ke Mbak Suci, ke Heri, ke Predi, ke siapapun, nomor yang ada di Pak Yosep YouTuber itu akan dikirim sebuah stiker. Selamat pagi, assalamualaikum, seperti itulah kira-kira teman-teman. Nah, sesudah di bulan September, Oktober, langsung ke 2022, saya tidak berhenti ditelepon oleh Pak Yosep, yaitu tentang membicarakan masalah hal-hal yang dia curigai seperti itu.
Nah, akhirnya ini singkat cerita, saya sering chatan juga dengan Pak Yosep, dan di chat itu ada sebuah pernyataan Pak Yosep, Bapak sudah tahu, tapi si malakama dan tidak mau jadi korban ketiga. Disitulah aku merinding dan kaget. Akhirnya chat itu gua screenshot, dikirimlah ke hotline tersebut, karena muncul hotline kan di bulan-bulan itu. Nah, gua kirim, singkat cerita, gua dipanggil ke Polda Jabar, dan waktu itu di hari Jumat sore, gua telepon Kang Heri, saya dipanggil ke Polda Jabar, yaitu untuk konfirmasi masalah chat Pak Yosep si malakama tersebut. Oke, kita berangkatlah gua sama Heri ke Bandung, ke Polda Jabar, yaitu di sana nyampe setengah 6. Kita ngobrol dulu sama penyidik di sana di luar, ngobrol apapun itu ngalor ngidul, lalu ke ruangan dan ngobrol lah di sana sampai jam 9 malam. Sesudah jam 9 malam itu, tiba-tiba saya ditelepon oleh Pak Yosep. Waduh, Kang Heri, Bang, ini ke penyidikan banyak di sana, ada Pak Yosep nelpon nih, gimana? Angkat. Rekam. Kan gitu, teman-teman. Akhirnya direkod di situ. Dikira Pak Yosep gua ini di rumah. Kan dia bilang sudah nyampe. Capek Pak, gua bikin konten kasusnya gak kelar-kelar kan gua bilang. Jadi benar, itulah percakapan saya dengan Pak Yosep, dan itu saya ada di ruangan penyidik. Jadi penyidik sudah tahu tentang hal rekaman itu. Dan teman-teman pun sudah banyak ya yang berkomentar bahwa Bang, ini kasihkan ke penyidik, ini kan petunjuk. Sudah teman-teman, itu kan waktu saya telepon itu ada di ruangan penyidik, semua merekam, ya kan. Nah, jadi intinya sekarang itu sudah ada tersangka. Saya tidak berani up karena belum ada tersangka waktu itu. Kalau tidak salah waktu itu di bulan Agustus, dan saya selama teleponan dengan Pak Yosep Hidayah ketemu baru 1 kali, karena waktu itu tidak ngobrol seperti berhadapan 4 mata, tapi ditelepon. Dan saya pun tidak mau untuk menemui dia juga ngajak, Bang, podcast yuk sini ke rumah. Aduh, gua sibuk gitu kan, gua sibuk, ada kerjaan, memang sibuk ya. Kalau Sabtu Minggu kan istirahat, capek, Seninnya kan kerja lagi, seperti itu teman-teman. Akhirnya percakapan itu direkam, dan hanya 1 kali ketemu Pak Yosep di Polda Jabar. Itu pun tidak ngobrol lama, hanya salaman, Pak Yosep gimana kabar, sehat. Wah, dan langsung Pak Yosep masuk ke ruangan penyidik. Waktu memakai ini udeng kayak gitu ya, kayak kiai kayak gitu. Itu teman-teman, hanya 1 kali seperti itu. Meskipun rekaman banyak dengan Pak Yosep, belum pernah ketemu, hanya 1 kali ketemunya. Jadi via telepon, dan gua tidak mau untuk menemui dia gitu, meskipun podcast apapun. Kalau teman-teman kan podcast juga baru kemarin juga ya teman-teman, juga enggak dari dulu seperti itu. Karena ditakutkan juga, ngapain ke sana banyak info-info yang tidak baik juga nanti. Ya sudahlah, kita bahas sesuai apa di media, kita lurus, bahas semuanya. Mau saksi manapun kita kupas semuanya, karena banyak kejanggalan semuanya seperti itu. Ternyata sekarang terbukti gerombolan pelaku, teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Ini hanya sebuah cerita tentang rekaman kemarin ya, yang sudah teman-teman simak. Itu semuanya polisi atau penyidik sudah mengetahui seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Semoga kasus ini cepat clear dan berkas sudah komplit dilimpahkan ke kejaksaan. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, pirakan terus, bye-bye.